teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. 3 hari berlalu dengan sekejap. Ada banyak anggota klan berkumpul di alun-alun klan Lin. Mata mereka berkumpul pada orang-orang yang berdiri di tengah alun-alun. Orang-orang ini akan menjadi perwakilan untuk turnamen Gritian Empire yang paling bergengsi, yaitu Battle of Seed atau pertempuran bibit unggul. Itu karena jika seseorang memperoleh tempat, dia akan mewakili Kekaisaran Yan Agung untuk mengambil bagian dalam perang Hundred Empire yang hebat. Di tengah alun-alun, Lin Fan sibuk mengatur para tetua, karena dia akan meninggalkan klan untuk sementara waktu. Tidak jauh, Lindong masih bersama dengan Lin Xiao dan rekan-rekannya. Dia melihat sekeliling dan bertanya dengan bingung, "Di mana King Tan?" "Gadis itu tahu bahwa kamu tidak akan membawanya. Dia sedang mengamuk sekarang," ucap Lin Xiao tertawa. Mendengar apa yang dikatakan ayahnya, Lindong hanya bisa tersenyum pahit saat dia menggelengkan kepalanya. "Jangan khawatir, kami akan membujuknya." "Baiklah, mereka hampir selesai dengan persiapannya. Kamu harus pergi sekarang," ucap Lin Sentian tersenyum. "Baik, kakek, ayah, dan semuanya. Jagalah diri kalian baik-baik," ucap Lindong mengangguk keras dan membungkukkan badannya. Setelah menyaksikan adegan ini, anggota klan di sekitar mereka kaget. Selama periode waktu ini, yang mereka lihat Lindong adalah individu yang sangat arogan dan tak kenal takut. Mereka tidak menyangka dia begitu hormat kepada Lin Sentian dan anggota keluarga cabang. Setelah memberi hormat, Lindong memanggil Little Flame yang telah berubah menjadi anak kucing. Dia kemudian berbalik dan berjalan menuju pusat alun-alun dengan langkah pasti. "Karena semuanya sudah disiapkan, mari kita pergi," ucap Lin Fan. Ketika dia melihat Lindong dan yang lainnya telah tiba, dia kemudian mengeluarkan peluit tajam dari mulutnya. Tiba-tiba raungan memekakkan telinga terdengar dari kedalaman klan Lin. Kemudian binatang raksasa bersayap 4 terbang keluar. Dalam sekejap dia tiba dan melayang di ketinggian rendah di atas alun-alun. "Ayo pergi," ucap Lin Fan melambaikan tangannya dan memimpin dengan melompat ke belakang binatang itu terlebih dahulu. Lindong, Lin Langtian, dan ratusan pejuang klan Lin segera mengikuti pimpinannya. Sebuah formasi seperti ini terlihat kuat dan mendominasi. Ini menunjukkan betapa pentingnya pertempuran bibit bagi klan Lin. Setelah itu, di bawah tatapan sejumlah anggota klan, makhluk bersayap itu naik di udara dengan cepat. Dengan embusan angin, binatang itu terbang ke arah kota kekaisaran dengan kecepatan ekstrim. Saat binatang besar terbang melintasi langit Lin City, itu menarik banyak tatapan dari orang-orang. Mereka masih penasaran untuk mengetahui apakah klan Lin berhasil mendapatkan tempat di Battle of Seed kali ini. Meskipun klan Lin memiliki tokoh kuat seperti Lindong dan Lin Langtian kali ini, masih ada pesaing dari 3 klan besar lainnya, keluarga kekaisaran, dan sekte kuat lainnya. Para pesaing ini bukanlah individu yang sederhana. Di dinding kota yang menjulang di kota Lin, ada sosok wanita yang anggun dan indah. Dia mengangkat kepalanya dan melihat binatang terbang yang besar itu. Dia mengepalkan tangannya yang ramping dengan lembut. "Kakak Lindong, kamu tidak membiarkanku ikut." Gadis itu menendang kerikil di bawahnya dengan lembut. Kemudian dia mengangkat wajahnya dan mendengus. "Kamu membenciku karena kamu pikir aku lemah. Selain itu, kamu bahkan meminta ayah untuk memarahiku." Saat dia mengucapkan kata-kata ini, gadis itu menggigit bibir kemerahannya dengan lembut dan matanya yang seperti kristal memerah tiba-tiba. Setelah beberapa saat, seolah-olah dia telah mengambil keputusan besar. "Mengapa? Apakah Anda akhirnya membuatkan keputusan untukku?" gumam King Tan. Tiba-tiba, suara acuh tak acuh muncul di belakang King Tan. Dia berbalik dan melihat bayangan gelap yang langsing dan aneh muncul. Bayangan ini dibungkus gaun hitam dan aura dingin yang tak terlukiskan memancar darinya. Secara bersamaan, bagian dalam tembok megah itu sudah direduksi menjadi bubuk. "Ketika kakak Lindong berpartisipasi dalam perang Hundred Empire, saya akan mengikutimu. Namun saat itu, jika Anda tidak dapat membuat saya lebih kuat dari kakak Lindong, maka Anda pembohong," ucap King Tan sambil menggigit bibirnya yang mengkilap. Sepertinya dia terkejut dengan penampilan bayangan hitam itu. "Anda lebih berbakat daripada saudara Lindong Anda, namun emosinya jauh lebih tertata dibandingmu. Di usianya, sangat jarang melihat seseorang dengan kebijaksanaan dan tekad seperti itu. Lebih jauh lagi, dia menyimpan banyak rahasia yang bahkan saya tidak bisa mengidentifikasinya. Namun untuk permintaanmu, aku pasti bisa memenuhinya," ucap bayangan hitam ramping dengan lembut berguncang. Setelah mendengar apa yang dikatakan, King Tan menganggukkan kepalanya. Dia kemudian berbalik, mengangkat tinjunya yang kecil dan mengguncangnya ke langit. "Kakak Lindong, Anda tidak perlu membawa saya.
Saat itu, ketika aku muncul di depanmu, aku akan lebih kuat darimu. Ketika saat itu tiba, kamu akan sangat terkejut. Sosok Lindong duduk di binatang raksasa. Angin yang masuk hilang beberapa meter sebelum mencapai tubuh Lindong. Ada banyak anggota klan Lin yang duduk di sekitar Lindong. Namun, tidak ada tanda-tanda ejekan dan jijik lagi dalam tatapan mereka pada Lindong. Tentu, Lindong tidak peduli tentang tatapan mereka. Sebaliknya, dia melihat ke Lin City yang semakin jauh dari pandangannya. Tinju di lengan bajunya mulai mengepal erat. Itu karena dia tidak tahu kapan dia akan kembali lagi. Di masa depan, dia akan menjelajahi dunia baru penuh dengan bahaya dan peluang sendirian. Adapun Lin Xiao dan keluarganya, Lindong tidak terlalu khawatir tentang mereka. Sebelum dia pergi, dia tidak hanya memberi ayahnya banyak seni bela diri yang kuat, dia juga memberinya 2 boneka simbol tingkat lanjut. Lindong percaya bahwa dengan kartu truf ini, keluarga cabang Yan City akan secara bertahap lebih kuat di masa depan. Ayah, King Tan, jaga diri kalian, gumam Lindong. Akhirnya, dia menarik pandangannya dan menutup mata. Imperial City, kota paling bergengsi di Great Yan Empire. Setidaknya di antara semua faksi di dinasti Yan Agung, keluarga kekaisaran adalah penguasa agung kekaisaran yang diakui secara umum. Oleh karena itu, kota kekaisaran secara alami paling megah dan mengesankan di kekaisaran Yan Agung. Kota kekaisaran terletak di sebelah timur provinsi Desolate besar. The Imperial City dan Lin City kebetulan saling berhadapan juga. Meskipun Lin City dikenal memiliki besar yang sama dengan kota imperial, namun dalam tingkat tertentu, Lin City masih kalah dengan Imperial City. Pada akhirnya, klan Lin masih harus menghormati penguasa kekaisaran Yan Agung. Terlepas dari itu, baik itu keluarga kekaisaran, klan Lin, 3 klan besar lainnya, atau sekte terkemuka di kekaisaran Yan besar, mereka semua memandang pertempuran bibit unggul sangat penting. Itu karena semua orang tahu pentingnya kualifikasi untuk perang 100 Empire. Siapapun yang berhasil dipilih oleh sekte super dalam perang 100 Empire, bukan hanya orang itu akan dihadiahi dengan limpah, tetapi klannya dan bahkan kekaisaran Yan Agung juga akan diberi imbalan. Kabarnya, salah satu dari 3 sekte besar di kekaisaran Yan besar, sekte Heavenly Luo, dulunya adalah klan yang tidak punya nama beberapa ratus tahun yang lalu. Namun, di masa lalu, klan kecil ini menghasilkan jenius yang luar biasa, yang akhirnya memenangkan tempat dalam pertempuran benih dan memenuhi syarat untuk perang 100 Empire. Yang paling penting, dia berhasil menonjol dalam perang 100 kerajaan dan akhirnya dipilih oleh satu sekte super. Sejak hari itu dan seterusnya, kekuatan sekte Heavenly Luo meningkat tiba-tiba. Dalam beberapa ratus tahun, sekte ini menjadi salah satu dari 3 sekte besar di kekaisaran Yan Agung, dan kekuatannya pasti sebanding dengan 4 klan besar. Oleh karena itu, ini menunjukkan betapa pentingnya pertempuran bibit bagi faksi-faksi ini. Mereka yang diutus adalah anggota generasi muda terbaik di Great Yan Empire. Bahkan untuk Lindong, mengalahkan semua bakat ini dan ditempatkan di antara 5 posisi terakhir akan menjadi tugas yang menegangkan. 2 hari dihabiskan untuk melakukan perjalanan dari kota Lin ke kota kekaisaran. Dalam 2 hari ini, Lindong juga memperoleh banyak informasi mengenai pertempuran bibit. Namun menurut Lin Fan, ada 5 faksi yang perlu dia khawatirkan, yaitu keluarga kekaisaran, klan Wang, dan 3 sekte terkuat di kekaisaran Yan Agung yang adalah sekte Heavenly Luo, Great Sorrow Valley, dan sekte Barbarian King. Kali ini, sepertinya Battle of Sith akan benar-benar menjadi perang yang menakutkan di kekaisaran Yan Agung. Lindong dan rombongan klan Lin akhirnya mencapai kota kekaisaran atau imperial dengan lancar. Mereka kemudian beristirahat di kota kekaisaran selama 3 hari. Selama 3 hari ini, Lindong tahu betapa megah dan prestisnya Imperial City yang legendaris ini. Namun, setelah mencapai hari ketiga, waktu untuk bersantai akhirnya berakhir. Ketika Lindong melihat Lin Langtian yang wajahnya tiba-tiba terlihat tegang, dia tahu bahwa Battle of Sith akan segera dimulai. Dalam 3 hari ini, telah banyak kedatangan rombongan dari berbagai sekte Great Yan Empire. Meskipun pertempuran bibit adalah urusan internal, berita tentang hal ini masih tersebar luas dan jauh. Saat berita itu tersebar luas, itu tidak diragukan lagi menjadi topik terpanas di seluruh kota imperial seketika. Semua orang membahas tentang pertempuran bibit dengan semangat. Pada saat yang sama, informasi tentang masing-masing individu berbakat dari berbagai faksi digali untuk membahas tentang kemampuan mereka. Prediksi kasar juga dibuat berdasarkan diskusi ini. Untuk perjalanan kali ini, Lin Fan tidak membawa banyak orang bersamanya. Dia hanya membawa Lindong, Lin Langtian, dan beberapa pejuang yang luar biasa ke Istana Kekaisaran. Pertempuran benih akan berlangsung di tempat suci dalam Istana Kekaisaran. Itu dibawa keamanan yang ketat dan hanya faksi-faksi kuat yang diizinkan masuk. Tentu saja,
Ada juga batasan pada jumlah orang yang diizinkan mengakses tempat tersebut. Bagaimanapun, itu adalah istana kekaisaran dan aturan harus diikuti secara ketat. Pada saat Lindong dan rekan-rekannya mencapai tempat suci dalam istana kekaisaran, Lin Fan kemudian memimpin Lindong dan rekan-rekannya untuk menempati kursi mereka. Pada saat inilah Lindong mengamati arena di depannya. Ada aula yang monumental dan mengesankan, namun ada sesuatu yang membingungkan. Di sana ada banyak jalan di sekitar aula, dan lorong-lorong ini menyediakan akses ke aula seperti labirin. Selama pertempuran bibit, banyak orang akan ikut serta. Begitu berada di dalam aula, lorong-lorong ini akan berliku-liku dan terjalin satu sama lain. Menjelang akhir, akan ada 5 lorong yang tersisa, dan itu adalah akses ke aula utama. Hanya 5 individu yang dapat bertahan hidup di lorong aula yang akan berjalan keluar dari 5 lorong dan memenangkan tempat untuk berpartisipasi dalam perang Hundred Empire, ucap Lin Fan berkata kepada Lindong sambil menunjuk ke aula yang menjulang tinggi. Setelah mendengar apa yang dikatakan, Lindong tiba-tiba menyadari dan memindai sekelilingnya. Ada hingga 10 provinsi di kekaisaran Yan besar. Mereka yang berhasil di sini setidaknya adalah penguasa provinsi. Kekuatan mereka jauh melebihi dari kultus Ghastly Puppet, sekte setan besar, dan lain-lainnya. Namun, di antara faksi-faksi ini, yang terkuat masih 4 klan besar, keluarga kekaisaran, dan 3 sekte besar. Oleh karena itu, lawan-lawan yang Lindong harus waspadai adalah dari faksi-faksi ini. Lindong duduk diam di kursinya dengan kedua matanya tertutup, mencoba untuk beristirahat sejenak. Namun ini tidak berlangsung lama, karena dia tiba-tiba terbangun oleh suara yang memekakkan telinga di dekatnya. Beberapa toko mulai muncul di platform terdekat. Tatapan Lindong mengikuti asal suara, sementara itu dia merasakan aura memukau dari figur-figur ini. Ada total 4 orang yang baru saja tiba. Orang yang memimpin mereka adalah pria lanjut usia dengan rambut dan janggut putih. Wajahnya tenang, namun Lindong bisa merasakan aura kuat yang memancar dari tubuhnya. Praktisi setengah langkah ke nirvana, gumam Lindong menyipitkan matanya sedikit. Elder rambut putih ini adalah setengah langkah ke nirvana. Aura semacam ini juga menunjukkan bahwa ia memiliki kemampuan untuk menerobos ke panggung nirvana. Selama dia memiliki pil nirvana yang cukup, tingkat keberhasilannya akan di atas 60%. Itu adalah pemimpin sekte Luo Surgawi, yaitu Liu Luo. Apakah Anda melihat pemuda berpakaian putih di belakangnya? Dia adalah pesaing kuat yang diharapkan memenangkan tempat kali ini, ucap Lin Fan terdengar di telinga Lindong. Mendengar kata-kata ini, tatapan Lindong bergeser ke arah pemuda berpakaian putih di belakang tetua berambut putih itu. Pemuda ini tampak tampan dan halus. Aura pemuda itu berada di tahap manifestasi lanjut. Generasi berbakat sekte Heavenly Luo, Duyun, Lindong berseru. Dalam perjalanan ke sini, Lin Fan telah menceritakan kepadanya kisah-kisah generasi muda sekte ini. Dia adalah bakat luar biasa yang tingkat permainan pedangnya telah mencapai sempurna. Saat Lindong sedang melihat pemuda berpakaian putih dengan penuh perhatian, pria itu juga memutar kepalanya, seolah-olah dia merasakan sesuatu. Saat tatapannya bertemu dengan Lindong, bayangan pisau tajam tetapi tanpa bentuk terbang melintas. Shadow Blade jenis ini tidak sengaja ditembak oleh pemuda kulit putih itu, melainkan itu refleks otomatis setelah level permainan pedang seseorang telah mencapai tingkat yang luar biasa. Wajah Lindong tetap tenang dan tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Beberapa meter sebelum mencapai tubuh Lindong, bayangan pedang pemuda berpakaian putih itu menghilang, dipukul semacam penghalang tak terlihat. Energi mental. Menarik, gumam pemuda berjubah putih dengan senyum di wajahnya. Duyun, jangan meremehkan pemuda itu. Jika saya tidak salah, dia adalah Lindong yang reputasinya mengguncang Great Yan Empire baru-baru ini. Bahkan, Ling Lantian tidak bisa mengatasinya. Kali ini, klan Lin benar-benar memiliki 2 jenius yang luar biasa. Benar-benar membuat iri semua orang, ucap sesepuh berambut putih sambil melirik Lindong. Jadi, dia adalah Lindong itu. Memang lawan yang tangguh, ucap Duyun terkejut setelah mendengarnya. Segera dia tersenyum. Kecuali Anda cukup sial untuk bertemu dengannya, jika tidak, jangan mencari masalah dengannya, ucap tetua berambut putih itu mengingatkannya. Baiklah, ucap Duyun kemudian menarik tatapannya. Lindong juga menarik tatapannya. Orang-orang ini dilahirkan dengan kemampuan bawaan yang luar biasa dan dengan sumber daya melimpah dari sekte mereka. Sebaliknya, Lindong harus memanjat sendiri ke tempatnya sekarang dan mengalami kesulitan yang banyak dibandingkan dengan orang-orang ini. Perjalanannya jauh lebih intens dan sulit. Setelah itu, semakin banyak faksi lain yang mulai berdatangan. Gerakan sekecil apapun dari faksi-faksi ini bisa mengguncang seluruh kekaisaran Yan Agung. Mereka adalah kekuatan utama kerajaan ini. Ketika lebih banyak sekte dan faksi tiba, Lindong melihat 2 sekte besar lainnya.
sekte Raja Barbar atau Barbarian King, dan lembah kesedihan besar atau Great Sorrow Valley. Sementara Lindong mengamati lawan-lawan ini, tidak jauh dari sana ada orang yang mengamatinya juga. Apakah dia Lindong yang disebutkan King Su sebelumnya? Ucap seorang pemuda berjubah hitam, orang yang mengamati Lindong itu. Dia cukup tampan, namun ada semburat arogansi di antara alisnya. Berdiri di samping pemuda itu, ada sosok cantik yang akrab dengan Lindong. Dia adalah Huang Pujing dari Huangpu Kingdom. Matanya serius saat dia menatap ke Lindong. Dia telah mendengar berita terbaru tentang Lindong, dan dia tidak pernah berharap bahwa dia akan meningkat begitu pesat dalam waktu 1 tahun. Bisakah Anda tidak menyebutnya seperti itu? Saudara King Su tidak tertarik pada Anda, ucap Huang Pujing melihat pemuda di sampingnya dan merajut alisnya. Dia tidak mengerti mengapa jenius terkuat Huangpu klan mereka adalah sepupunya yang gila ini. Di masa depan, saya pasti akan menonjol dalam perang 100 Empire. Dan ketika saat itu tiba, sekte super akan memilih saya untuk bergabung dengan barisan mereka. Setelah itu, saya akan memenuhi syarat untuk mendapatkan King Su, ucap pemuda berjubah hitam itu tertawa kecil. Dia cukup jengkel dengan sikap Huang Pujing, namun dia harus menerimanya karena dia adalah putri dari pemimpin klan. Bicarakan itu setelah Anda memenangkan tempat di Battle of Sith. Lawan-lawan ini tidak mudah untuk ditangani, ucap Huang Pujing berkata dengan dingin. Kali ini, saya benar-benar berharap bertemu di grup yang sama dengan Lindong itu. Saya ingin menguji kemampuannya dan melihat apakah dia layak untuk disebutkan oleh King Su, ucap pemuda berjubah hitam. Anda sebaiknya tidak memancing Lindong dengan sengaja, ucap Huang Pujing berseru buru-buru. Mendengar apa yang dikatakan, pemuda berjubah hitam itu menggerutu dengan kedua tangannya ditempatkan di belakang punggungnya. Lindong berbalik, seolah-olah dia merasakan sesuatu, dan melihat ke pemuda berjubah hitam yang wajahnya dingin. Segera dia mengerutkan alisnya, karena dia tidak bisa mengingat dendam apa yang dia miliki dengan pemuda itu. Lindong lalu menarik pandangannya. Tepat ketika dia akan memejamkan mata dan beristirahat, sinar sombong cahaya keemasan disertai oleh gelombang tawa muncul tiba-tiba. Para anggota klan Wang telah tiba. Setelah ia mendengar kata-kata Lin Fan, sudut mata Lindong berkedut dan pandangannya bergeser dengan cepat ke arah keributan. Dia sangat tertarik pada jenius luar biasa klan Wang yang bahkan Ling Lantian tidak bisa menghadapinya, yaitu Wang Song yang banyak dibicarakan. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Don't forget to like and subscribe. See you guys. Dadah.